program double track yang kita jalankan ini bisa diimbas atau berimpact menjadi solusi global, sehingga modelnya itu adalah diakomodir oleh UNICEF. UNICEF memberikan pendanaan dalam bentuk keterampilannya ditingkatkan, bukan hanya keterampilan hard skill dalam bentuk misalnya boga, kemudian busana maupun elektronika, tetapi adalah keterampilan digital. Nah, keterampilan digital itu apa aja? Mulai dari katakanlah citizenship, kemudian pembuatan aplikasi, pembuatan konten, pengelolaan sosial media, online business, dan sebagainya. Nah, sehingga program UNICEF Digital Skill ini adalah merupakan pelatihan keterampilan digital untuk membangun inovasi sosial. Tujuannya itu adalah memberi solusi pada problem dunia. Nah, keterampilan yang ada di UNICEF itu adalah ini mapping atau petanya, yaitu adalah foundational skill. Foundational skill itu adalah keterampilan yang sudah diberikan di sekolah, berhitung, membaca, ya, kemudian menulis, itu adalah termasuk foundational skill. Kemudian entrepreneur skill ini sudah diberikan di double track, yaitu ada kelompok usaha siswa, kemudian keterampilan kompetensi buka, busana, elektronika, dan sebagainya. Ya. Nah, kemudian UNICEF yang di sisi kiri ini adalah digital skill, sehingga nanti bagi sekolah yang terpilih menjadi piloting itu akan diberikan tambahan satu kelas. Tentu syarat dan ketentuan berlaku, ya, program double track-nya jalan di sekolah sesuai yang dengan diharapkan. Sedangkan yang kanan ini adalah untuk pengembangan karir yang lebih khusus lagi, ini adalah job specific skill. Oke, kemudian tantangan atau inovasi sosial itu apa ya? Inovasi sosial itu adalah solusi-solusi untuk menyelesaikan problem sosial, ya. Apa aja problem sosial? Mungkin bisa ada polusi udara, kemudian ada sampah di mana-mana, kemudian ada mungkin pengangguran, ya, ada bullying, ada kekerasan seksual, atau mungkin ada pembiayaan rumah sakit yang mahal. Ini adalah problem-problem sosial. Jadi kita temukan masalah sosial yang ada di sekitar sekolah, kemudian dengan adanya program double track maupun juga digital skill, solusi apa yang akan kita tawarkan, ya. Nah, kalau sudah ketemu masalahnya, maka kemudian kita nemukan solusi atau cara bagaimana menyelesaikan atau mengurangi problem itu. Contoh misalnya problem sampah. Solusinya apa? Mungkin satu dibuat kompos, atau yang kedua adalah bagaimana memindahkan sampah itu ke tempat pembuangan yang sesuai. Nah, di situ solusinya apa? Mungkin ada sistem web antrian pengambilan sampah, atau juga ada sistem misalnya video konten cara bagaimana membuat kompos menjadi pupuk yang bermanfaat. Nah, kayak gitu ya, sehingga ada solusi-solusi sosialnya. Nah, kemudian pengembangan produk atau ide solusi itu nanti bisa dalam bentuk produk fisik non-digital, tetapi kemudian dibuat kontennya, atau bisa juga yaitu adalah produk digital berupa aplikasi web, aplikasi handphone, atau aplikasi desktop, ya. Nah, ini adalah contoh-contoh atau serangkaian tema yang bisa diambil untuk apa istilahnya dilihat problem sosial ini muncul atau tidak yang ada di masyarakat, di baik di lingkungan sekolah maupun lingkungan tempat tinggal siswa. Contoh misalnya adalah yang pertama adalah produk pertanian yang melimpah, ya. Nah, kemudian kita punya solusi yaitu petani digital, yaitu adalah bagaimana memberikan cara pengolahan, packaging maupun marketing produk
sehingga hasilnya nanti produk-produk pertanian itu bisa katakanlah diserap di pasar modern maupun dijajakan secara online. Bungkus plastik, dibuat label, kemudian dibuat pengawetannya dan sebagainya ya. Atau yang kedua, misalnya adalah green parcel, membuat pesanan parcel. Ini kalau biasanya bungkus itu adalah dalam bentuk plastik, maka ini dibuat dalam bentuk anyaman bambu atau besek dan sebagainya. Ini mungkin di daerah-daerah atau di sekolah Bapak Ibu yang punya industri kerajinan, nah ini bisa menjadi sebuah usulan ya. Kemudian yang busana itu bisa rebrand, recycle fashion. Jadi membuat ya baju bekas yang katakanlah sudah tidak dipakai kemudian dibuat modifikasi. Entah katakanlah untuk serbet atau mungkin untuk boneka ataupun misalnya adalah untuk alas kaki dan sebagainya. Kemudian juga ada misalnya village photo organizer. Ini misalnya paket murah wedding berupa foto video. Ini mungkin yang topik keterampilannya adalah videografi ya. Yang desain grafis misalnya bisa rebranding misalnya warung sekitar. Jadi banyak atau ide yang bisa diambil. Contoh misalnya adalah dance with culture. Ini adalah menari bersama budaya daerah ya. Kalau di lingkungan Bapak Ibu atau para siswa ada latihan kesenian, misalnya latihan jalanan, nah kemudian bagaimana cara ini di streamingkan atau di live videokan ya. Nah, seperti itu. Kemudian misalnya ada power of sharing. Nah, power of sharing ini misalnya penjadwalan kerja bakti di kampung, bagaimana membagi SDM, membagi alat, kemudian pembagian blok-blok kebersihan, kemudian baik mulai perencanaan, pelaksanaan maupun hasil nanti akan ada semacam foto dokumentasinya. Sehingga bisa dijadwalkan dari kampung ke kampung mulai membersihkan sampah, membersihkan parit, lapangan dan sebagainya. Ya. Nah, ada juga misalnya life supporting aplikasi tumbuh kembang bayi. Jadi apa makanan yang bergizi, bagaimana cara memasak, imunisasi apa saja yang harus ada. Ini bisa dilakukan dari tatap muka misalnya. Nah, macam itu ya. Jadi ini ide-ide. Nah, kalau di luar ini apakah boleh? Boleh. Silahkan ya. Contoh ini adalah village fotografi. Ini kebetulan ini sudah dikerjakan dan diusulkan dalam lomba blog Festival Ramadan kemarin yang kami ambil atau lihat. Ini adalah dari produknya dari SMA Saradan. Ini adalah memberikan solusi terhadap pengangguran dan juga jasa foto video murah namun berkualitas ya. Nah, di sini sudah ada istilahnya deskripsi, kemudian ada paketnya, ada booking, ada konfirmasi, dan juga ada histori atau testimoni juga pelanggan. Bisa dibuka di sini ya di site google.com SMA Saradan ya. Nah, nanti kalau misalnya ada yang bertanya bisa nyari informasi ke trainer atau fasilitatornya. Misalnya ini adalah contoh dari solusi terhadap permasalahan pengangguran. Oke, kemudian kegiatannya digital skill nanti apa aja? Yang pertama itu adalah aktivitasnya adalah literasi digital. Baik bagaimana membuat akun, bagaimana mengamankan aset digital ya. Kemudian bagaimana mengelola ya. Kemudian juga bagaimana publish apa aja yang boleh dan tidak boleh ya. Kemudian aktivitas kedua itu adalah sosial media. Ini mulai dari pembuatan konten, pengelolaan konten, dan penggunaan sosial media, baik untuk publikasi informasi positif maupun juga untuk bisnis pengembangan kelompok usaha siswa. Kemudian aktivitas yang ketiga ini adalah
berkaitan dengan content creation atau membuat konten, membuat poster, kemudian video, baik dengan aplikasi Canva, CapCut, dan ataupun aplikasi-aplikasi lain yang mendukung. Kemudian aktivitas yang keempat ini adalah membuat aplikasi web ataupun Android yang merupakan dokumentasi ataupun solusi yang berupa social innovation. Oke, kemudian tahapannya. Tahapannya apa aja tahapannya? Nanti adalah yang pertama adalah pendaftaran dan usulan judul. Ini adalah semua sekolah peserta double track harus mendaftar dan mengusulkan ya. Minimal itu adalah satu sekolah sesuai dengan jumlah topik keterampilan. Kalau jumlah topik keterampilannya 2 ya berarti minimalnya 2. Kalau topik keterampilannya 1, enggak ada yang 1 kayaknya, 2. Kalau 3 ya minimalnya adalah 3. Kalau lebih boleh Pak, boleh, makin banyak makin baik. Kemudian yang kedua setelah usulan masuk, kemudian akan diberikan BIMTEK. BIMTEK itu bimbingan teknis, tutorial, kemudian membuat proyek awal dan sebagainya. Kemudian yang ketiga itu adalah pembuatan prototipe ya, pembuatan prototipe. Kemudian dari sini akan dievaluasi seleksi yang masuk kepada 50 besar sekolah ya, seleksi yang 50 besar sekolah. Kalau sudah terseleksi, nanti berikutnya adalah ada upgrading skill fasilitator atau pembina digital skill yang ada di sekolah dalam bentuk TOT. Baru kemudian training for student ya. Kemudian social innovation-nya, kemudian terakhir ada demo day. Nah, ini dikerjakan bersama ITS, Dinas Pendidikan dan juga UNICEF. Oke, kemudian mekanismenya bagaimana? Ya, mekanismenya kalau tadi itu tahapannya, mekanismenya adalah membuat usulan judul ya. Contoh judulnya tadi ada. Di luar itu juga boleh ya. Kemudian yang paling penting adalah menentukan pembina. Pembina ini adalah yang membimbing, yang tempat bertanya, yang bisa mengarahkan ya. Tentu pembina ini adalah yang bisa memahami teknologi informasi ya. Walaupun misalnya enggak katakanlah enggak full ya, minimal tidak gaptek. Pembina ini bisa fasilitator, bisa admin, bisa trainer, maupun bisa guru yang mempunyai kompetensi dalam teknologi informasi ya. Kemudian berikutnya menentukan KUS yang terlibat atau kelompok usaha siswa yang terlibat ya. Jadi satu pembina ini adalah satu KUS. Jadi nanti ya usulannya diupayakan ini sebagai perwakilan sekolah ya yang terbaik yang bisa mewakili sekolah. Kemudian nanti akan mengikuti BIMTEK, membuat prototipe. Nah, setelah selesai melengkapi register dengan menyertakan link prototipe. Website resminya itu adalah di itsdigitalskill.net. Jadi itsdigitalskill.net. Nanti untuk form, kemudian catatan atau informasi yang lain akan ditaruh di sini ya. Ini webnya. Mungkin itu Pak Husaili sebagai gambaran awal dari program Digital Skill. Kita bisa memasuki ke forum diskusi. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fajar.